Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, Ibu saya Hana Gandhi Azizah dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Matematika. Izin mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran daring selama pandemi. Langsung aja ya Bu ke pertanyaan yang pertama. Apakah selama pandemi ini melakukan pembelajaran daring full atau diselingi beberapa pertemuan langsung seperti belajar kelompok atau Ibu yang mengunjungi rumah siswa dan lain-lainnya? Ya, baik, terima kasih Bu Hana. Untuk pembelajaran daring selama pandemi ini, kalau dari sekolah kita sendiri itu menyediakan fasilitas untuk anak-anak bisa belajar ke sekolah. Namun di sesi. Jadi hanya dari kan karena kita sekolahnya sedikit ya anak muridnya gitu. Jadi bisa di sesi. Jadi kayak seperti kelas 1 5 orang, kelas 2 5 orang, sampai kelas 6 itu 5 orang, tapi setiap harinya bergantian. Jadi anak-anak memiliki kesempatan bisa datang ke sekolah itu seminggu sekali. Jadi dan yang di rumah juga tetap bisa mengikuti pembelajaran dari melalui Zoom seperti itu. Jadi yang 5 orang ke sekolah dan beberapa orangnya yang sisanya di rumah itu memakai Zoom. Untuk sesinya itu per sesi berapa orang? Di sesi setiap misalnya kan ada yang masuk kan 5 hari ya, karena kita Senin sampai Jumat. Yang Senin itu misalnya kelas 6 yang masuk itu ada 8 orang gitu. Satu sesinya itu 8 orang. Besok kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan seterusnya seperti itu. Kalau sekelas itu berapa orang tuh? Kalau satu kelas kan ada beda-beda sih Bu. Kalau kelas 6 sendiri itu jumlahnya 32 siswa gitu. Kalau ada kelas lain yang cuma 25. Jadi dibaginya 3 kali. 3 kali. Ada pokoknya seminggu sekali aja anak-anak bisa masuk sekolah. Oh gitu. Dibagi hari. Apa ada kendala yang dialami guru atau siswa selama pembelajaran daring? Ya baik, kalau untuk kendala sendiri sebenarnya dari kuota internet ya. Karena kita sekolah baru juga belum dapat bantuan dari pemerintah untuk kuota gratis. Jadi mungkin ada beberapa kendala yang di rumah kuota internet seperti itu. Dan ada beberapa yang tidak memiliki aplikasi seperti Zoom. Nah kalau misalnya tidak mempunyai aplikasi Zoom, biasanya kita memfasilitasi anak-anak bisa datang ke sekolah seperti itu. Lalu motivasi belajar siswanya sendiri sebelum dan setelah pandemi itu bagaimana Bu? Kalau motivasi belajar siswa sebenarnya sangat menurun ya. Jadi kayak tadi contoh aja ya Bu ya, tadi anak-anak saya yang lupa dengan perkalian dan cara membagi. Jadi motivasi itu kalau misalnya selama daring ini tuh sulit untuk memberikan motivasi secara langsung terhadap anak-anak. Paling langsung kalau misalnya ada yang sulit untuk mengerjakan tugas atau apa gitu ya, langsung saya video call, langsung saya telepon, langsung motivasi langsung dengan cara video langsung call. Ke ininya langsung gitu ke anaknya. ke orangnya. Biasanya kalau untuk kelas 6 karena ada beberapa anak yang sudah memiliki HP sendiri. Jadi kalau cara motivasi saya langsung tatap muka ke anaknya atau saya hubungi langsung orang tuanya. Kalau misalkan pola ajar guru sendiri ada perbedaan selama pandemi dan sebelum pandemi itu pola ajarnya kayak gimana ya? Wah, sangat berbeda Bu. Jadi kayaknya lebih capek ya. Karena harus menyiapkan media ajar. Berarti double ya ngajarnya? Double, betul. Nyiapin materi, PPT, nyiapin Zoom, harus paham dengan teknologi yang sekarang sedang ini ya, teknologi yang udah maju ini gitu. Jadi bagaimanapun pola ajarnya memang sangat berubah sekali. Dan balik lagi ke guru masing-masing gimana dia memberikan materi yang secara kreatif seperti itu. Untuk penilaiannya sendiri dari siswa yang paling dinilai itu apa sih selama pandemi ini? Kalau selama pandemi ini kita tidak tergantung dengan apa ya, biasanya kan kalau kita ada sekolah biasa itu materi itu anak-anak harus sampai paham. Nah kalau selama pandemi ini yang penting kalau dari sekolah kita sendiri itu karakter, penilaian yang pertama itu karakter, akhlak anak yang paling kita utamakan. Lalu kalau untuk materi dan itunya bisa proses ya Bu untuk pembelajaran ya, jadi untuk penilaian seperti biasa. Cuman kita lebih ke akhlak, ibadahnya seperti itu penilaian. Kalau misalkan aplikasi yang digunakan selama kegiatan belajar mengajar itu apa aja biasanya? Biasanya kalau saya untuk evaluasinya pakai Quizizz, pakai Wordwall, Kahoot biasanya. Cuman kalau untuk pembelajarannya biasanya saya langsung ambil video pembelajaran dari YouTube karena banyak sekali ya video-video yang sudah sama dengan di buku gitu. Jadi saya ambil video dari YouTube atau bikin PowerPoint, pakai Zoom atau saya bisa edit video sendiri biasanya. Seperti itu. Kalau misalkan pembelajaran dari ini dari segi nilai siswanya sendiri berarti lebih menurun dari sebelumnya atau ada yang malah meningkat? Kalau menurun sih tidak ya, malah karena mereka ngerjainnya di rumah ya, jadi kayaknya pada searching, pada pakai kalkulator. Cuman ketika mereka ditanya di sekolah, mereka nggak tahu apa-apa. Nah itu sebenarnya yang bikin karena terlalu sering searching. Terlalu sering searching. Ketika ditanya di sekolah tidak hafal gitu, seperti kalian udah lupa semuanya. Gitu karakter anak. Tapi kalau dari sekolah sendiri menuntut siswa untuk nilainya tinggi nggak sih selama pandemi ini? Tidak sih, kalau kita sendiri tidak menuntut nilai anak-anak selalu tinggi. Yang penting mencapai dengan KKM. KKM kita kan 75, jadi kalau bisa anak-anak nilainya di atas KKM. Kalau misalnya tidak mencapai KKM, biasanya kita adakan remedial atau penelitian. Nah kalau remedial itu online atau di sekolah? Online. Seperti misalnya PAT, semuanya online. Biasanya langsung dikasih Quizizz aja supaya anak nggak jenuh ya.
Terus kalau misalkan pembelajaran daring ini diberikan lebih banyak tugas atau sama aja kayak sebelumnya? Enggak sih, kalau ada tugas lebih diringankan dan disesuaikan dengan KD ya Bu ya. Jadi KD-nya tuh dari IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, KD-nya apa nih, kompetensi dasarnya. Jadi acukan ke situ aja. Jadi nggak semua tugas disampaikan, tapi yang penting KD-nya tersampaikan. Untuk dari pihak sekolah sendiri atau guru langsung gitu, apa lebih intens komunikasi dengan orang tua siswa mengenai pola ajar orang tuanya sendiri di rumah atau perkembangan anaknya gimana sih selama pembelajaran Ya online? pasti. Jadi kita langsung menghubungi orang tua siswanya gitu. Kalau monitoringnya sendiri itu apa terjadwal atau Enggak sih, langsung via WA aja. Via WA aja. Kalau misalnya ada kendala atau masalah dengan anaknya, dikomunikasikan langsung via WA. Kemudian gimana sih pendapat Ibu? Apakah pembelajaran online merupakan salah satu alternatif yang tepat digunakan dalam masa pandemi ini atau justru dengan belajar kelompok langsung semuanya gitu di rumah? Sebenarnya saya jujur aja sebagai guru gitu, kalau untuk online ini kurang tepat ya, apalagi yang namanya anak SD, mereka perlu sosialisasi. Jadi karakter memang tidak bisa dengan kegiatan belajar online seperti ini gitu. Kalau saya setujunya ya kalau misalnya boleh ya tetap dibagi per kelompok dan tetap di sesi dan mematuhi protokol kesehatan. Harapannya apa sih Bu? Dalam Harapannya dunia pendidikan ini selama masa pandemi? pemerintah lebih memperhatikan lagi media-media yang bisa digunakan oleh guru, mungkin memberikan aplikasi yang mudah digunakan oleh guru, kuota juga, sumbangan kuota gitu ya dari pemerintah terhadap guru-guru itu sih, dan tidak ada daring-daringan lagi itu saya. Tapi selama ini sama sekali belum dapat ini apa bantuan kuota guru. Belum, karena kita memang sekolah baru, jadi baru terdaftar di Dapodik Dinas juga, jadi masih proses. Berarti siswanya juga belum ada yang dapat kuota gratis ya? Belum, makanya yaitu kendala-kendala siswa itu. Tapi alhamdulillah pada pasang wifi mungkinnya di rumah. Untungnya dari segi ekonomi siswa juga mumpuni ya. Ya walaupun memang ada beberapa anak yang ini sih terdampak dengan terdampak ekonomi karena COVID ini. Tapi alhamdulillah masih bisa mengikuti pembelajaran secara. Oke, semoga pandemi cepat berlalu ya Bu. Amin. Oke, terima kasih waktunya Ibu. Ya, sudah baik. memberi kesempatan wawancara dan juga ngajar anak-anak walaupun sebentar. Ya, terima kasih ilmunya juga Bu Hana, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Ya, amin. Sekian Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada teman ibu ya, teman ibu yang mau membantu menjelaskan tentang materi hari ini. Jadi ibu minta bantuannya sama kalian, didengerin ya penjelasan dari teman ibu ini. Oke, bentar ya, ibu share screen dulu. Jadi kan ini ceritanya ada kodok. Ibu coba ngejelasin dari garis bilangan ya. Jadi Bisa kodok di-mute ini ya yang lain. Di-mute, Eji. Nah, oke, kita tuh. Oke. kodoknya itu berdiri di angka 0, akan melompat ke sebelah kanan. Kalau misalkan sebelah kanan artinya positif. Nah, satu kali lompatnya itu sejauh 2 satuan. Kita coba ya. Lompat. Berarti langsung ke angka 2. Nah, akan melompatnya sebanyak 3 kali. Berarti diloncat lagi ke 4 dan yang terakhir ke angka 6. Ini sebenarnya dasar dari perkalian bilangan bulat aja. Jadi hasilnya di sini kita bisa simpulin sekali loncatan 2 satuan itu artinya positif 2. Kemudian karena 3 kali loncatan, maka dikali positif 3. Jadi hasilnya ada di garis bilangan yang 6. Jadi sama aja kayak 2 kali 3 sama dengan 6 hasilnya. Terus kalau misalkan yang negatif, contohnya ini. Nah, ini juga sama. Titik pertamanya si kodok ada di angka 0. Tapi dia beda ngadepnya ke sebelah kiri. Kalau misalkan ngadep ke sebelah kiri, itu artinya negatif. Sama ini juga akan loncat mundur. Nah, kalau misalkan loncatnya mundur, berarti artinya negatif. Karena 2 satuan jadi negatif 2, dan loncatnya ini 3 kali mundur. Jadi dikali negatif 3. Jadi sama aja kayak negatif 2 dikali negatif 3. Jadi negatif dikali negatif berapa? Positif. Nah, positif 6. Jadi letaknya sama-sama di titik yang 6. Itu. Terus kalau misalkan kita mau nunjukin garis bilangan ke sebelah kiri, titiknya nanti berakhir di garis negatif. Nah, ke kanan berarti artinya apa? Menunjukkan di bilangan positif. Ini juga akan loncat 2 satuan. Nah, 2 satuan ke sebelah kiri artinya negatif 2. Sebanyak 3 kali loncatan. Dikali negatif 3. Dikali 3 karena hadapnya ke kanan, tapi arah si kakaknya mundur gitu. Jadi ini dibalatin sama aja kayak 2 dikali negatif 3.
hasilnya negatif 6. Ini juga contoh yang keempat, si kataknya menghadapnya ke kiri, artinya negatif, tapi dia maju. Kalau misalkan maju berarti positif. Nah ini 2 satuan majunya, berarti negatif 2, dikali 3 ke kiri, berarti dikali negatif 3. 3 ke kiri, 3 maju berarti 3. Hasilnya juga sama, negatif 6. Artinya dalam pembagian ataupun perkalian juga sama. Kalau misalkan kalian nemuin yang positif dengan yang positif, atau tandanya negatif dengan negatif, yang tandanya sama, hasilnya pasti positif. Kalau misalkan kalian nemuin tanda positif dengan negatif, pokoknya yang salah satunya beda tanda, pasti hasilnya akan negatif. Gitu. Tadi juga udah pernah ngerti sebenarnya, nggak usah jelasin lagi ini mah, Bu. Ya, yang penting tahu kuncinya ya anak-anak. Yang penting itu kuncinya. Baik, silakan. Mungkin segitu aja. Stop share. Terima kasih. Selamat Saya Hana dari Koordinasi Bidang Matematika Ibu Siliwangi, izin mewawancara Ibu mengenai pembelajaran dari saat ini di MTS Negeri 1 Untuk yang pertama itu belajar di sini tuh full daring atau ada pelajaran kelompok yang diselingi gurunya datang ke rumah? Selama kita kawasan sini. Jadi selama ini tidak ada yang namanya guru datang ke sekolah. Jadi mereka itu kami semuanya akan lewat daring. Daring itu ada yang apa? Ada yang apa? Di video, Google Meet, Google online ya. Untuk kendala yang dialami selama mengajar tadi apa ada? Maksudnya kendala itu dari siswa atau dari gurunya? Gurunya. Kalau dari gurunya itu sangat-sangat banyak susah senangnya karena kita kan tidak bertatap langsung dengan siswa tersebut. Jadi kita ini ngasih materi, ngasih tugas. Alhamdulillah kalau siswa itu mau mengerjakan. Karena biasanya sudah kita kasih batas waktu berapa lama pun ada dari misalnya dari 39 siswa mungkin ada 3-4 siswa yang seperti itu. Jadi kita hubungi wali kelasnya, yang salah seperti itu hubungi wali kelasnya, nanti wali kelasnya manggil orang tuanya datang ke sekolah. Untuk motivasi belajar siswa sebelum dan setelah pandemi ini perbedaannya apa? Kalau sebelum pandemi motivasi untuk siswa itu sangat luar biasa kan, tapi kalau kita yang seperti sekarang ini kita hanya bisa lewat Google Meet, itu hanya kita bisa motivasi mereka. Jadi kita memantau mereka pun hanya bulan sekali, kalau kita terlalu sering gunakan nanti misalnya Google model Zoom, kendalanya lagi di kota kendalanya itu yang membuat mereka tidak bisa. Jadi memantau mereka itu kalau wali kelas yang sangat berperan penting. Jadi wali kelas jelas mereka itu untuk mendengar wali kelasnya, jangan wali kelas buat guru untuk orang tua. Kalau ada kendala orang tua yang datang. Sudah. Kemudian untuk pola ajar guru sendiri selama pandemi itu bagaimana? Kalau pola ajarnya tergantung gurunya masing-masing. Kita bisa bilang dari banyak kendala. Kalau kita selalu menggunakan Zoom tergantung katanya. Dan kalau kita pakai WA, biasanya rata-rata itu guru itu pakai WA. Nanti ulangan dari kali gunakan Zoom. Jadi untuk pengumpulan tugasnya itu langsung atau online juga? Langsung. Kalau untuk saya pribadi, kalau teman saya itu saya waktu misalnya masih jam 7 kumpul, jam 10 paling lambat. Tapi kalau mereka pengumpulannya dari jam itu, tetap nilainya saya kira. Karena kita biar jam corona, hanya waktu, mereka harus kita menunggu waktu. Untuk penilaian sendiri selama pandemi yang paling dilihat itu yang diutamakan apa sih? Pokoknya setiap orang akan jadi penilaian itu acuannya yang paling tinggi, yang paling dilihat nilainya misalkan absen lah atau Kalau saya setiap hari sebelum mulai pelajaran kita absen dulu. Jadi selalu di absen juga ibu. Jadi kalau siswa yang untuk penilaian kadang itu, kalau saya pribadi itu, misalnya minggu ini kita latihan kita materi di rumahnya lalu latihan soal. Dan latihan soal itu biasanya juga saya dulu waktu nggak harus lewat WA. Jadi nanti ada orang tua yang datang ke sekolah dengan kata tugasnya. Tapi tidak setiap hari, mungkin sebulan sekali. untuk aplikasi yang digunakannya itu selama daring ada apa gitu? Aplikasi pembelajaran. Di aplikasi pembelajaran. Tergantung dirinya juga. Bisa juga dari pembelajaran kan nggak ada WA. Belum. Kita dengan Zoom, tergantung. Kalau saya tergantung ada di juga. Untuk siswa sendiri untuk selama pandemi ini diberi lebih banyak tugas atau sama lagi? Waktu kalau jadwal sama beda dengan jadwal seperti biasa. Jadi kalau kita matematika biasa kan 1 minggu itu ada 5 jam. Tapi kalau untuk matematika jangan COVID ini 1 kali ketemu itu 1 minggu hanya 1 jam pelajaran doang. Beda. Jadi jadwal COVID dengan jadwal biasa itu beda. Jadi lebih singkat COVID. Untuk guru sendiri berarti tadi komunikasinya yang lebih intens ke orang tua itu wali kelasnya langsung ya? Jadi yang sangat berperan penting di sini wali kelas dengan Bu BK.
Jadi guru BK itu sangat membantu juga nanti misalnya dalam misalnya penyampaian hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran sudah pendek itu acara untuk menerima rapor. Jadi ada kerjasama antara wali kelas, orang tua, dan guru BK. Untuk pembelajaran online ini itu apakah pembelajarannya dari sekolah? Kalau menurut saya sangat-sangat jauh lah. Bisa perusahaan apa yang berbeda saja jauh kalau tujuan memang kita bertatap muka langsung dengan yang lewat online itu jauh sekali, terutama dalam mendidik siswa itu kalau ada mengajar itu juga mendidik siswa ya. Terus, saya terima kasih ya.